Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari Maulida. Saya dari divisi legal. Oke, di minggu kali ini saya masih akan membahas tentang satu buku yang emang udah dibahas dari minggu kemarin, dan emang banyak chapter. Di chapternya itu ada 2 subbab, jadi banyak banget yang bisa dibahas, dan ada beberapa sisa chapter yang masih bisa dibahas. Nah, di minggu kali ini itu udah masuk ke chapter 6 di subbab yang pertama. Nah, bukunya sendiri itu masih buku yang sama, yaitu buku karya dari Haemin Sunim, itu The Things You Can See Only When You Slow Down. Kalau mau baca bisa beli di e-commerce. Kemarin aku beli ini di e-commerce dan pakai bahasa Inggris dalamnya, kayak gitu. Nah, di chapter yang sekarang kita masuk ke chapter 6. Itu judul chapternya sendiri itu adalah tentang life atau kehidupan. Nah, di chapter yang ke-6 ini tuh di subbab yang pertama yang akan dibahas di minggu ini. Nah, di subbab yang pertama ini itu judulnya Do You Know Kung Fu? Sebenarnya pas waktu awal baca judul ini tuh kayak yang apa nih, maksudnya apa gitu. Judul chapter besarnya aja tuh life, tapi kok Do You Know Kung Fu gitu, apa hubungannya nih antara si Kung Fu sama tentang kehidupan gitu. Ternyata setelah dibaca-baca tuh emang relate. Nah, jadi sebenarnya dia tuh lebih menceritakan tentang kehidupan dia selama dia hidup ini. Dia tuh kan berkelana kemana-mana gitu kan. Terus dia pernah ke satu tempat gitu di sekitaran New York City. Nah, dia tuh ngeliat beberapa little boys terus imitating Bruce Lee, jadi kayak ngikutin Bruce Lee gitu loh. Dia kayak silat gitu, kungfu gitulah. Terus dia kayak langsung berasumsi gitu kalau kungfu tuh ya berasalnya dari Cina gitu kan. Berarti kan emang mereka mungkin ada keturunan Chinese or something gitulah intinya. Terus dari gitu ketika dia udah tumbuh besar, si Haemin Sunim ini tuh dia tuh sering banget ditanyain sama orang-orang gitu. Orang-orang tuh tanya tentang what kind of meditation do you practice gitu. Jadi karena dia adalah sosok yang terlihat seperti Buddhis gitu kan, jadi kan Buddhis tuh kayak cenderung terkenal dengan meditationnya gitu kan. Tau kan Buddhis kayak gimana gitu kan. Nah, terus kayak ya pokoknya kelihatannya kayak gitu kalau misalkan Buddhis berarti meditation kayak gitu kan. Terus dari gitu banyaklah dia sering tanyain kayak gitu. Nah, terus someday dia tuh pernah stay di Korea. Terus di Korea nih, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh biasanya di kayak contohnya background dia gitu. Oke. Terus dari gitu lebih ke alma mater. Nah, dia tuh kayak mempelajari gitu. Ketika dia di Korea tuh kebanyakan orang-orang tuh nanya tentang alma maternya kayak gitu. Terus dari gitu akhirnya dia tuh kayak ini tuh menarik perhatian dia gitu. Jadi seakan-akan orang tuh melihat background kita itu dari mana graduatednya gitu. Lihatnya tuh alma maternya dia gitu. Nah, terus
dia tuh ngambil kesimpulan gitu. Jadi orang tuh bisa melihat sosok seseorang itu dilihat ketika dia menunjukkan identitinya gitu, identitasnya. Kayak misalkan kayak tadi kungfu berarti identik dengan Chinese, terus udah gitu Buddhis berarti identik tentang meditation, terus kalau di Korea tuh identiknya yang ditanyain adalah alma mater gitu. Terus dia menyimpulkan kalau kenapa orang-orang tuh lebih fokus ke yang udah-udah gitu, yang the past gitu, yang masa lalunya gitu. Jadi nggak semua Chinese melakukan kungfu, nggak semua Buddhis melakukan meditation, atau yang melakukan kungfu bisa jadi di luar Chinese kayak gitu. Terus kayak misalkan di Korea ditanyain alma mater, belum tentu yang alma maternya kayak misalkan dari dia background pendidikannya ternyata nggak sebagus itu, kayak misalkan dia drop out dari sekolah segala macam. Banyak kan contohnya gitu, kayak orang-orang sukses yang ternyata dia malah drop out dari sekolah. Contohnya kayak Steve Jobs, the co-founder of Apple. Dia tuh drop out after 1 semester di sekolahnya kayak gitu. Nah contohnya itu, jadi dia kayak membanding bikin studi gitulah. Kayak seharusnya kita tuh nggak ngelihat background kita yang dulu, tapi ngelihat potensi kita yang sekarang gitu, orang-orang tuh. Jadi kenapa orang banyak yang berpikiran dan punya mindset bahwa di alma mater kayak gitu, itu tuh berpengaruh gitu sama kehidupan dia saat ini gitu, atau berpengaruh sama skills dia saat ini. Belum tentu, karena bisa jadi orang yang dulunya drop out kayak tadi yang udah diceritain co-founder Apple, dia drop out tapi sekarang dia udah bisa jadi co-founder Apple. Nah hal itu tuh udah nggak relate lagi menurut Haimin Sunim. Jadi background belakang itu kayak udah nggak relate lagi sama apa yang dijalankan seseorang saat ini, dan apa visi misinya dia, terus apa skillsnya dia saat ini. Mungkin sudah jauh berkembang walaupun backgroundnya kayak kelihatannya kurang baik kayak gitu. Jadi intinya dia tuh menyimpulkan bahwa jangan menyimpulkan cover seseorang gitu terlihat dari covernya kayak gitu, tapi kita harus cari tahu dulu nih emang pada saat itu skillsnya kayak gimana, orangnya kayak gimana kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Dan sebenarnya pendidikan tuh penting, tapi bisa jadi alma mater seseorang itu tuh nggak mungkin berpengaruh bagi beberapa orang, tapi bisa jadi orang yang pendidikannya maksudnya nggak sebagus orang lain itu ternyata skillsnya jauh di atas orang yang alma maternya bagus kayak gitu. Mungkin lebih ke situ sih pembahasan di subbab yang sekarang. Jadi relate sebenarnya dari judul yang itu tuh kayak covernya aja gitu loh, cover. Jangan melihat dari cover seseorang. Mungkin itu sih yang bisa di-share di minggu kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dan semoga bermanfaat. Makasih sebelumnya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.